Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi ya di video selanjutnya dan masih tentang struktur atom, yaitu pada bagian konfigurasi elektron mekanika kuantum. Ya, jadi sebelum selanjut yang baru bergabung, silakan like, subscribe, dan komen ya. Silakan nanti ditanyakan jika ada yang masih kurang. Oke? Ya, terima kasih. Oke, video berikutnya atau maksud saya video sebelumnya kita bahas konfigurasi elektron Bohr ya. Jadi konfigurasi elektron Bohr. Nah, di situ saya sudah kasih tahu apa itu konfigurasi elektron secara umum. Ya, saya ingatkan lagi bahwa konfigurasi elektron itu adalah pada intinya ya, kita ingin tahu bagaimana susunan elektron dalam suatu atom. Nah, oke, sekarang kita masuk di mekanika kuantum. Berarti pada konfigurasi mekanika kuantum ini dasar teorinya itu adalah pasti teori mekanika kuantum ya, yang kita sudah bahas di part sebelumnya, mekanika kuantum. Nah, pada mekanika kuantum ini yang paling signifikan dalam teorinya yaitu dia menemukan yang namanya subkulit. Nah, jadi pada konfigurasi elektromekanika kuantum itu elektron diisi pada subkulit. Elektron diisi di subkulit. Berbeda kemarin di konfigurasi elektron Bohr, kita isi di kulit. Kita isi di kulit kalau Bohr. Sedangkan kalau di mekanika kuantum yang diisi adalah subkulit. Jadi ada lagi di dalamnya kulit. Saya harap Anda bisa membedakan kulit dan subkulit ya. Harus Anda bisa bedakan dulu itu. Maksudnya sub itu adalah sesuatu yang berada di dalam kulit, subkulit. Kalau bilang subkulit berarti sesuatu tempat yang ada lagi di dalamnya, di dalam kulit ya. Nah, jadi lebih ke dalam lagi. Begitu imajinasinya. Nah, kemarin di Bohr kita hanya mengisi kulit saja. Sehingga pada Bohr tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan elektron pada golongan B, hanya bisa pada golongan A. Sedangkan ketika berkembangnya teori atom, yaitu sampai pada mekanika kuantum, maka ditemukannya subkulit. Jadi susunan elektron atau konfigurasi elektron berbeda dari Bohr, sehingga lain dia. Sehingga pada mekanika kuantum dia bisa menjelaskan bagaimana susunan elektron pada golongan A dan maupun B ya. Oke. Makanya di sini saya perkenalkan jenis-jenis subkulit yang akan kita bahas ya. Nah, jenis-jenis subkulit ya. Ya, kita langsung bahas jenis-jenis subkulit. Jenis-jenis subkulit itu ada dibilang subkulit S. Nah, subkulit S ini kita isi elektron maksimal ya, maksimal 2 elektron. Nah, yang kedua subkulit P. Nah, subkulit P ini kita isi nanti elektron ini maksimal 6 elektron. Nah, subkulit D ini maksimal 8 elektron. Bukan 8 ya. 10 ya. 10 elektron. Dan subkulit F itu maksimal 14 elektron ya. Jadi kita isi nanti subkulit S, P, D, F ya. Jadi setiap kulit nanti ada jenis-jenis subkulitnya. Nah, di sini saya perlihatkan ya. Nah, anggaplah ini satu. Ini maksudnya kulit ke-1. Jadi di kulit ke-1 itu
hanya memiliki satu subkulit, yaitu hanya memiliki subkulit S saja. Nah, kemudian di kulit kedua memiliki dua subkulit di dalamnya. Ada subkulit S dan subkulit P. Makanya dikasih simbol 2S, 2P. Nah, di subkulit ketiga memiliki 3 subkulit di dalamnya. Ada subkulit S, 3S, ada subkulit P, 3P, ada subkulit D, 3D. Nah, di kulit keempat ada 4 jenis subkulit. Subkulit S, P, D, F. Kemudian di kulit kelima ada 4 juga. Ada 5S, 5P, 5D, 5F. Kemudian di kulit ketujuh, keenam maksud saya. Di kulit keenam ada 3 ya. 3 yang diperkenalkan di SMA. Ada 3. Ada kulit keenam subkulit S, kulit keenam subkulit P, kulit keenam subkulit D, dan seterusnya. Ini kulit ketujuh. Nah, jadi inilah nanti yang kita isi elektron. Nah, inilah kita isi nanti elektron S1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Ya, jadi pada konfigurasi mekanika kuantum ada pada penentuan konfigurasinya ada prinsip yang harus kita ketahui, yaitu prinsip pertama itu adalah prinsip Aufbau ya. Prinsip Aufbau. Nah, maksudnya prinsip Aufbau ini adalah bahwa pengisian subkulit maksud saya pengisian elektron harus dimulai dari subkulit energi rendah ke tinggi. Nah, energi rendah ke tinggi. Nah, jadi prinsip Aufbau ini yang kita akan ikuti pada penulisan konfigurasi elektromekanika kuantum. Jadi maksudnya pengisian elektron harus dimulai dari subkulit energi rendah ke tinggi. Jadi dimulai dari subkulit energi rendah ke tinggi ya. Silakan diperhatikan ini di bagan yang saya buat. Di sini kita lihat energi ya, energi rendah ke tinggi ya. Jadi ini subkulit dimulai 1S, dan diakhiri dengan 7P. Ini dari bawah ke atas, ini energi rendah dari rendah ke tinggi ya. Jadi urutannya begini. Nah, misalnya ya, saya mau mulai mengisi atau saya mau mulai menulis konfigurasi elektron. Jadi subkulit yang pertama yang harus ditulis adalah di sini garis pertama, yaitu terletak pada subkulit pada kulit ke-1 subkulit S. Jadi pertama itu 1S. Nah, kemudian karena cuma 1 di garis pertama, kita naik lagi di garis kedua. Nah, garis kedua cuma 1 juga ya. Nah, kemudian 2S. Nah, karena terletak di garis kedua. Setelah garis kedua sudah habis, kita masuk ke garis ketiga. Nah, garis ketiga itu ada 2P baru 3S. Jadi 2P dulu diisi baru 3S. Nah, 2P setelah 2S 2P baru 3S. Nah, setelah itu garis kalau sudah sampai di ujung sampai di S, kembali lagi naik ke atas garis keempat. Nah, garis keempat itu terletak pada 3P. Nah, sudah 3S, 3P diisi lagi 3P. Setelah 3P kena 4S. Nah, kemudian setelah habis kembali lagi ke garis kelima 3D. Nah, kena 3D. Setelah 3D baru 4P. Baru 4P, baru 5S. Baru 5S. Dan seterusnya ya. Silakan diteruskan. Setelah 5 baru ke 6, baru 7, baru 8 sampai ke 7P. Silakan diteruskan di catatannya masing-masing. Jadi beginilah urutan menurut Aufbau ya. Dari ini energi paling rendah 1S ke energi paling tinggi itu 7P ya. Jadi tidak boleh berbeda dengan bor, kita isi per kulit. Jadi pertama kalau di bor dia
kita isi per kulit. Di kulit 1 dulu, di kulit kedua dulu, ketiga, dan keempat. Ini tidak ya. Jadi kita urut per subkulit. Dari subkulit energi rendah ke subkulit energi tinggi. Nah, jadi secara kulit teracak ya. Misalnya pada ini ya. Nah, kita isi di kulit setelah 3P, kita isi dulu di kulit keempat yang subkulit S-nya, baru kita kembali lagi ke kulit 3. Tapi di subkulit D. Nah, jadi beda ya. Nah, inilah menurut prinsip Aufbau. Nah, sekarang kita langsung ke praktiknya ya. Misalnya saya mau konfigurasikan unsur Cl. Nah, unsur Cl ini mempunyai 17 nomor atom. Nah, 17 nomor atom berarti dia mempunyai 17 elektron dalam keadaan netral ya. Jadi 17 elektron ini saya mau konfigurasikan menurut atau berdasarkan mekanika kuantum dengan memakai prinsip Aufbau. Nah, pertama, subkulit apa pertama yang diisi? 1S ya, ini lihat ya, 1S. Nah, jadi saya isi 1S. 1S. Nah, jadi yang diisi elektron adalah S. Nah, coba kita lihat kembali lagi bahwa S itu maksimal 2 elektron. Nah, silakan diperhatikan ya, maksimal 2 elektron. Maka saya isi 2 elektron dengan dalam simbol pangkat ya, tapi bukan pangkat ya. Dibaca 1S2. 1 ini di kulit ke-1, ini 1 maksudnya kulit pertama, ini S maksudnya subkulit S, ini 2 maksudnya 2 elektron di dalam subkulit S itu pada kulit 1. Nah, jadi sudah terpakai 2, jadi sisa 15 ya. Nah, sekarang setelah 1S apa lagi diisi? 2S. Nah, langsung kita isi lagi 2S. Nah, ingat S maksimal 2 elektron, masih cukup ya karena masih ada 15. Oke. Nah, berarti sisa 13. Nah, kemudian setelah 2S 2P. Nah, 2P. Nah, ingat 2P berapa? 2P ingat lihat di sini di screen. 2P maksimal 6 elektron. Jadi harus kita isi 6 elektron. Ingat ya maksimal. Jadi tidak boleh lebih dari 6. Maksimal 6. Boleh 1, boleh 2, 3, 4, 5. Yang jelas tidak boleh lebih dari 6 ya. Nah, masih bisa ya karena sisa 13, masih bisa kita isi 6. Nah, sudah terpakai. Jadi sisa seberapa? 13 kurang 6, sisa 7 ya. Sisa 7. Ya, kemudian setelah 2P nah, langsung diisi 3S. Nah, atau bisa kita lihat di sini setelah 2P kita isi 3S. Nah, atau di sini bisa dilihat 3S. Nah, 3S. Nah, maksimal 2 ya elektronnya, berarti sisa 5 elektron. Nah, maka setelah 3S masuk langsung 3P6. Nah, setelah 3S langsung kita naik di garis keempat isi 3P. Nah, 3P. Nah, atau di sini juga bisa lihat 3P. 3P karena ini P maksimal 6, kemudian yang sisa 5, maka kita isi saja 3P5. Nah, boleh. Maka inilah konfigurasi unsur Cl. Nah, Cl. Nah, begini ya konfigurasi mekanika kuantum. Ini dibaca 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 ya. Nah, kemudian saya kasih latihan lagi, contoh yang lain lagi, misalnya Fe besi 26. Jadi ini Fe golongan B ya, golongan B. Jadi sudah bisa. Nah, kalau di bor ini Fe pakai cara bor tidak bisa ya karena pasti salah susunan elektronnya. Sekarang kita pakai mekanika kuantum. Nah, pertama 1S2. Di kulit pertama subkulit S ada 2 elektron. Nah, kita pakai 2. Kemudian setelah 1S2 kita lihat di sini. Jadi Anda harus kuasai ini ya. Jadi Anda harus kuasai ini bagan Aufbau ini, nanti dikirimkan ke WA-nya. Nah, kemudian Anda melatih diri Anda bagaimana mengisi konfigurasinya. Nah, kemudian setelah 1S2 maka 2S2. Nah, sudah 4 ya. Setelah 2S2 2P6 ya, sama. Nah, setelah 2P 3S2. Masih cukup ya elektron. Kemudian setelah 3S2 3P6. Nah, jadi sekali lagi ini bukan pangkat ya. Ini maksudnya ini yang kayak pangkat dalam matematika ini adalah elektron ya, elektronnya. Jadi dibaca
3p6. Nah, kayak gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan sekali lagi. Jadi jangan bilang 3p pangkat 6 ya, bukan ya. Ini pelajaran kimia. Oke, setelah 3p6, 4s. 4s2. Nah, setelah 4s2, 3d. Nah, sudah berapa dipakai ya? Saya hitung dulu ya. Ini sudah dipakai 10. Nah, 2 tambah 2 tambah 6, 10 ya. Kemudian 2 tambah 6 tambah 2, 10 juga. Nah, sekarang elektronnya 26. Nah, maka diisi di sini 6. Nah, sisanya ya, sisa 6. Nah, ingat D maksimal D maksimal 10 elektron. Nah, makanya cukup ya, bisa masuk 6 ya. Nah, langsung saja diisi. Pokoknya kalau yang penting jangan melebihi dari maksimal yang ditetapkan. S maksimal 2, T maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 14. Nah, sisanya kalau masih ada yang tinggal, silakan diisi saja. Yang penting tidak mencapai maksimal. Maka inilah konfigurasi elektron menurut unsur besi menurut mekanika kuantum. Nah, kemudian setelah ini kita sudah bisa menulis konfigurasi elektron. Sekarang kita sampai di tata cara menyingkat ya. Jadi ada tata cara menyingkat. Kita menyingkat konfigurasinya. Menyingkat konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, cara menyingkat konfigurasi elektron itu kita berdasarkan pada unsur golongan 8A. Ya. Silakan dicek dulu tabel periodik golongan 8A. Silakan dicek masing-masing tabel periodiknya. Nah, sini golongan 8A itu ujungnya ini. He, Ne, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og. Ya, ini jadi unsur 8A. Tapi saya ambil sampai Kr saja ya, supaya lebih mudah. Silakan latihan lagi di Xe dan Rn di masing-masing di rumah. Ya, jadi saya ambil He saja, yang 2 nomor atomnya. Kemudian Ne, neon 10, kemudian Ar 18, kemudian Kr 36. Nah, saya isi ya sambil adik-adik juga, adik-adik sekalian atau anda sekalian latihan-latihan juga menulis konfigurasi elektron ini He, Ne, Ar dan Kr. Jadi ini hanya 1s2 ya, karena hanya 2 elektron. Kalau Ne 1s2, 2s2, 2p6. Nah, 10 elektron ya, karena 10 nomor atomnya. Ar dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, sampai 3p6 ya, 18 elektron. Kemudian Kr 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Ya. Jadi inilah konfigurasi unsur golongan 8A. Jadi saya sengaja tulis dulu semua supaya nanti saya bisa ajarkan lebih mudah bagaimana menyingkat ya, karena biasa soal dia tidak tulis panjang kayak begini, ya panjang sekali ya. Jadi dia biasa soal itu menyingkat ya, supaya Anda tidak kaget nanti kenapa begini modelnya. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya tadi mengerjakan ini konfigurasinya berdasarkan ini ya. Nah, berdasarkan ini tadi urutannya. Jadi silakan Anda biasakan menulis konfigurasi elektron, karena kalau jika Anda terbiasa pasti Anda sudah bisa tanpa melihat bagian ini ya. Jelas urutannya sudah paham ya bagaimana urutannya. Jadi mulai di sini sekali lagi ya, di garis pertama, garis kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara menyingkat konfigurasi elektron mekanika kuantum. Misalnya saya singkat ini Cl ya. Cl. Nah, saya tulis ulang di sini. Cl nomor atomnya 17. Ya. Jadi Cl saya mau singkat. Ini kan Cl 17 elektronnya. Maka
kita ambil sampel di sini yang mana mendekati 17, tetapi tidak melebihi 17. Nah, karena kita mau konfigurasi singkat dari unsur yang elektronnya 17, yaitu Cl ya. Ya, jadi tidak mungkin kita ambil ini ya air ya karena melewati 17. Jadi yang pasti kita ambil adalah neon ya 10. Nah, jadi kita kasih dalam kurung ya. Kayak begini neon. Nah, jadi kalau begini dianggap sudah sampai 2p6. Jadi di sini sudah terisi 10 elektron. Jadi tidak perlu lagi kita tulis 1s2, 2s2, 2p6. Jadi neon ini sudah mewakili dari 1s2 sampai 2p6. Nah, jadi sisanya kan sudah terisi 10 elektron. Kalau kita tulis neon begini dalam kurung, berarti sisa 7 elektron. Nah, setelah 2p6 apa? Coba lihat lagi di bagan. Setelah 2p maka 3s ya. Jadi kita lanjut lagi ke 3s di sini. 3s2 masih bisa ya. Baru 3p5. Jadi 17 elektronnya semua. Jadi beginilah konfigurasi singkat dari Cl. Nah, gini. Nah, sekarang coba saya latih lagi Fe. Fe yang 26. Nah, ingat pilih di golongan 8A ini yang mendekati 26. Yang penting jangan lebih dari 26. Nah, berarti kita bisa ambil AR. Nah, AR kasih dalam kurung ya. Nah, ingat AR perwakilannya dari 1S2 sampai 3P6. Ingat, kalau NE 2P6, kalau AR 3P6, KR 4P6. Nah, berurut ya. Tapi kan karena kalau yang 1 sampai 1S saja, jadi tidak ada 1P ya. Hanya kalau kulit 1 hanya 1S, makanya 1S saja di sini. Nah, oke, selanjut lagi. Jadi AR ini perwakilan dari 1S2 sampai 3P6 yang berjumlahkan 18 elektron. Jadi sudah dipakai 18 elektron di sini ya dari 26 elektron. Kemudian selanjut lagi setelah 3P6. Nah, saya lihat lagi di sini ya, setelah 3P itu adalah 4S, baru 3D dan seterusnya ya, 3P ya. Jika sampai nanti 3P. Nah, jadi apa tadi lagi 4S lagi ya. Nah, setelah ini 3P 4S. Langsung saya tulis 4S2. Baru 3D 6 ya, karena sudah sampai 26. 18 tambah 2 20. 18 tambah 2 20. 22 tambah 6 26. Ya, sama ya, 26 elektron. Jadi beginilah konfigurasi singkat dari Fe. Nah, silakan diperhatikan. Jadi cukup simpel ya, Jadi cukup simpel dilihat ya dibandingkan dengan cara panjang begini. Ya, silakan Anda latihan di rumah bagaimana menulis konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagaimana penentuan golongan dan periode ya. Periode pada konfigurasi MK atau mekanika kuantum ya. Nah, saya harap silakan ditonton part sebelumnya untuk mengetahui bagaimana itu golongan dan bagaimana itu periode. Yang mana dibilang golongan dan yang mana dibilang periode. Nah, pada mekanika kuantum ini kita sudah bisa menentukan golongan-golongan unsur yang golongan B maupun apalagi A. Nah, beda kemarin dengan Bohr, sekali lagi saya ucapkan bahwa hanya bisa menjelaskan susunan elektron golongan A, sedangkan golongan B tidak bisa. Nah, mekanika kuantum yang berlaku sekarang bisa semua, bisa A, B, bahkan di transisi dalam. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana penentuan periodenya? Nah, pada penentuan periode yang dilihat adalah jika di mekanika kuantum adalah kita lihat kulit terbesar. Nah, kulit terbesar atau ya, pada penentuan periode dalam
melihat konfigurasi elektron mekanika kuantum, apa yang kita lihat untuk menentukan periode yaitu angka kulit terbesar. Jadi yang paling besar. Nah, misalnya ini KR. Misalnya ini KR, saya mau lihat dia di periode mana. Nah, lihat yang kulit lihat. Nah, lihat, saya ingatkan lagi ini kulit ya, 1, ini simbolnya kulit. Ini S subkulit, ini 2, yang 2 ini elektron, yang di atas kayak pangkat ya dalam matematika. Jadi yang kita perhatikan bukan subkulit, bukan juga elektron, tapi kulit. Nah, 1 yang ini, yang kalau ini dia 2, ini 2, ini 3, 4, 4. Nah, itu yang kita perhatikan dalam penentuan periode. Nah, apa tadi yang saya bilang di sini? Angka kulit terbesar. Yang mana paling besar angkanya? Angka berapa yang paling besar di sini? Tentu pasti angka 4 ya. Angka 4 yang paling besar. Jadi unsur KR ini periode 4. Nah, kemudian AR, misalnya AR lagi. Lihat kulit terbesar, angka terbesar pada kulit 3 ya, paling besar 3 ya. Nah, tidak ada 4, tidak ada 5 ya. Jadi AR periode 3. Nah, NE, angka terbesar 2, jadi periode 2. Jadi begitu saja. Nah, coba lihat lagi. Karena cuma 1, jadi ini periode 1. Nah, silakan dicek dari tabel periodik. Nah, kita cek tabel periodik. Nah, saya harap jangan lupa ya, yang mana dibilang periode. Jadi periode itu ini ya, yang ini kiri, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sebelah kiri. Dari ya, kita lihat di sini HE, nah betul dia periode 1 ya. Baru NE periode 2, AR periode 3, KR periode 4. Nah, dan seterusnya ya. Nah, tadi. Nah, kemudian misalnya lagi saya kasih contoh, ini FE periode apa? Nah, lihat angka terbesar. Periode 4. Karena yang paling besar ini di kulit, angka terbesarnya 4. Nah, kemudian ini CL 3 ya, periode 3. Nah, begitulah cara menentukan periode. Sangat saya rasa sangat mudah ya dalam menentukan periode dalam melihat konfigurasi elektron mekanika kuantum. Kemudian penentuan golongan. Nah, penentuan golongan. Pada penentuan golongan, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah subkulit. Nah, ingat subkulit terakhir. Subkulit terakhir. Nah, subkulit terakhir dengan syarat konfigurasi harus afbau ya. Konfigurasi harus sesuai afbau. Jadi urutan subkulit harus sesuai afbau. Nah, kenapa saya jelaskan ini, saya tekankan ini karena terkadang di soal dia menulis konfigurasi, dia sengaja supaya kita terkecoh. Dia menulis konfigurasi tidak sesuai afbau. Nah, tidak sesuai afbau yang saya tampilkan di bagian ini. Jadi tidak berurut ya. Jadi harus sesuai afbau. Baru kita bisa menentukan golongannya, karena golongan yang kita lihat subkulit terakhir. Nah, kapan dia tidak sesuai afbau, pasti dalam menentukan subkulit terakhir nanti tidak sesuai. Jadi sehingga dalam penentuan golongan harus pasti kita salah. Jadi sekali lagi kalau dapat soal apakah pilihan ganda nanti dan seterusnya, maka Anda harus perbaiki dulu itu. Apakah itu soal sesuai afbau atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai afbau, maka Anda harus kasih afbau dulu. Nah, jadi itu konfigurasinya dijadikan afbau dulu, baru kita tentukan golongannya, baru cari subkulit terakhirnya. Nah, misalnya unsur Cl. Nah, ini lihat, jadi subkulit terakhirnya P. Nah, ini Fe, konfigurasinya subkulit terakhirnya D. Yang paling terakhir ya. Lihat saya yang paling. Jadi lihat, saya ulang lagi bahwa ini yang S, PDF, ini yang subkulit ya. Ini yang subkulit. Kalau ini yang di depan angka kulit, kalau di belakangnya ini subkulit. Nah, ini yang terakhir P. Karena ini pasti ini yang saya tulis ini semuanya
sudah menurut aufbau ya, ini P, ini S terakhirnya. Ini tadi Fe, D terakhirnya subkulit D, Cl, P. Jadi nanti kita lihat itu. Lihat subkulit terakhir dalam penentuan golongan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi subkulit ada 4 ya, ada S, P, D, F. Nah, kita bahas satu-satu. Bagaimana jika yang terakhir adalah subkulit S? Subkulit S. Kalau subkulit S itu sudah pasti golongan A ya. Saya jelaskan dulu di sini bahwa jika subkulit terakhir S dan P itu pasti sudah golongan A. Nah, kalau subkulit D ini golongan B. Nama lainnya golongan utama. Sekali lagi ini golongan transisi. Sedangkan jika F terakhirnya maka dia pasti golongan transisi dalam. Transisi dalam. Yang paling di bawah dalam tabel periodik. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jika terakhirnya subkulit S atau subkulit P maka pasti dia di golongan A. Entahkah itu 1A sampai 8A ya. Karena kan golongan A ada jumlahnya 8. Sama juga D. Kalau di akhirnya nanti dalam penulisan konfigurasi akhiran subkulit D pasti dia golongan B. Entahkah itu 1B, 2B sampai 8B. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Kita bahas A dulu. Bagaimana kalau terakhirnya subkulit S? Yaitu pasti dia golongan A. Nah, cuma saya di sini perkecil lagi ya, golongan A berapa ya maksudnya. Nah, subkulit S kemungkinannya hanya 2. Apakah terakhirnya S1 atau S2? Nah, tidak mungkin ada S3. Kenapa? Karena S cuma maksimal 2 elektron. Jadi tidak mungkin ada S3 ya. Jadi kemungkinannya untuk S hanya 2. S1 dan S2. Jika terakhirnya S1 maka dia golongan 1A. Nah, langsung saja. Jika terakhirnya pada konfigurasi terkena subkulit S2, maka dia golongan 2A. Simpel ya, sangat simpel. Jika S. Ini untuk memudahkan ya, ini untuk memudahkan bagaimana menentukan golongan. Kemudian jika terakhirnya subkulit P. Nah, jika terakhirnya subkulit P, dia pasti golongan A ya. Ingat S dan P pasti golongan A. Nah, kemungkinannya ada berapa? Ada 6 ya. P1 bisa saja P1, P2 dan P3. Nah, bisa saja juga P4, P5 dan P6. Ingat kenapa bisa sampai P6? Karena subkulit P maksimal 6 elektron. Saya ingatkan lagi dia di atas tadi di video sebelumnya. Jadi bagaimana kalau P? Rumusnya itu ditambah 2 saja. 1 ditambah 2 semua. Tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3 ya. Maka dia pasti golongan 3A. Nah, ingat angka Romawi dulu. Kalau golongan angka Romawi ya. Angka Romawi dulu baru huruf. Nah, kalau P-nya 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4. Maka dia pasti golongan 4A. Itu rumusnya. Ini hanya untuk memudahkan kita menentukan golongan. Supaya lebih mudah. Nah, kalau P3, tak semuanya tambah 2. Pokoknya kalau P ditambah 2. 3 tambah 2, 5. Berarti pasti dia 5A. Kalau P4 terakhirnya, tambah 2 juga. 4 tambah 2, 6. Berarti dia golongan 6A. Nah, kemudian P5 tambah 2 juga. 7A. 5 tambah 2, 7 ya. Kemudian P6 tambah 2. Makanya dia 8A. Nah, makanya tadi, ini saya ingatkan lagi di cara singkat tadi. Nah, kita lihat, saya menyingkat konfigurasi ya 8A ya. Nah, ini semua golongan 8A. Kenapa 8A? Karena akhirnya P6. Nah, coba lihat terakhirnya P6. Semua P6. Nah, makanya dia terletak di golongan 8A. Nah, P6. Kecuali ini ya. Kecuali ini. 1 S2. Nah, jadi ini khusus ini S2. Walaupun S2 bukan golongan 2A. Tapi golongan 8A. Ya, khusus ini ya. Kecuali HE.
unsur helium, kecuali ini saja ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, selanjutnya lagi jika subkulit D ya, subkulit D. Nah, ini yang agak banyak ya. Subkulit D. Jika akhirannya subkulit D, maka kalau D sudah pasti golongan B ya. Nah, kemungkinannya 10 karena maksimal 10 elektron. Jadi bisa saja nanti di akhirnya D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ya. Nah, sekarang kita langsung saja. Jadi sama dengan P, ini ditambah 2 ya. Nah, jadi karena ditambah 2, 1 tambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3, berarti dia pasti golongan 3B jika D1 ya, D1. Kalau D2 ditambah 2 juga. Nah, ditambah 2. 2 tambah 2, 4B. Tap. Ini ditambah 2 juga, D3. 3 tambah 2, 5B. Nah, aman ya. D4. 4 tambah 2, 6B. Nah, kalau D5 tambah 2, 7B. Nah, kalau terakhirnya D6 tambah 2, berarti 8B. Di sini hati-hati ya. 7 tambah 2, 7 tambah 2 berapa? 9. Kalau 9 tetap 8B. Walaupun 9, 7 tambah 2 kan 9. Nah, tidak ada golongan 9B ya, tidak ada. 1B, hanya 1B sampai 8B. Silakan dilihat tabel produknya. Ya tetap 8B ya. Nah, ini juga 8 tambah 2, 10. 8 tambah 2, 10 tadi tetap 8B. Tidak bisa ya, tidak bisa. Tidak ada golongan 10B. Nah, kemudian D9. D9 tambah 2 sama dengan 11. Karena ada satunya 11, jadi golongan 1B. Kembali lagi ke 1 ya. Tadi kan diawali 3. Ini baru 1 langsung. Kemudian D10 tambah 2 sama dengan 12. Maka kalau D10 dia pasti golongan 2B karena ada 2-nya. Sekali lagi ini hanya untuk mempermudah menentukan golongan dalam mekanika kuantum. Jadi kita cari, jadi inilah caranya untuk memudahkan ya. Jadi kita dikasih cara. Kalau Anda punya cara lain silakan cari. Intinya kalau D1 3B, D2 4B, D3 5B, D4 6B, D5 7B, D6 8B, D7 8B, D8 8B, D9 1B, D10 2B. Nah, saya ini tambah-tambah 2 untuk mempermudah saja. Jadi kenapa ditambah 2? Untuk mempermudah. Jadi 1 tambah 2 3, jadi berarti 3B. Jadi sekali lagi untuk mempermudah menentukan golongan kita beli produk. Kecuali ini di sini bahaya ya. Di sini Anda hati-hati dari D6 sampai D10. Kalau 7 tambah 2 9. 7 tambah 2 9 berarti tidak ada 9B. Ya, tetap 8B. Nah, kemudian juga 8 tambah 2 10. Tidak ada juga 10B, 8B. 9 tambah 2 11. Karena ada satunya 1B. 10 tambah 2 12. Karena ada 2-nya 2B. Jadi begitulah caranya. Ya, jadi saya harap Anda paham dalam penentuan golongan ini menurut mekanika kuantum. Jadi saya hanya sampaikan jelaskan sampai D ya. Jarang ada soal sampai di F. Jadi cukup untuk SMA sampai di D saja ya. Di D. Jarang kita bahas di SMA itu jarang membahas golongan yang atau unsur yang terletak pada golongan transisi dalam. Yang paling bawah itu dalam tabel periodik ya. Jadi kita langsung praktek ya. Langsung praktek. Kemudian kita mau tentukan golongan Fe. Misalnya Fe. Ingat subkulit terakhir ya, ingat golongan subkulit terakhir dengan syarat harus sesuai afbau. Ini kan sesuai, ini konfigurasi Fe saya tulis tadi sudah sesuai afbau, maka kita bisa lihat subkulit terakhir. Subkulit terakhirnya D6. Berarti kalau D sudah pasti dia golongan B. Golongan B karena D. Karena D6 6 tambah 2 8, berarti dia golongan 8B. Silakan dicek, pasti 8B. Kemudian Cl. Kita lihat subkulit terakhir P. Kalau P dia pasti golongan A.
Nah, ingat kalau P ditambah 2 rumusnya ya. 5 tambah 2, 7. Jadi golongan 7A. Nah, silakan lihat lagi. Nah, kalau S cuma S ya, tidak ada tambah-tambahnya. Langsung jika S1, 1A. Jika S2, 2A. Nah, nanti di P dengan di D tambah 2. Supaya sekali lagi untuk memudahkan menentukan golongan ya. Jadi saya diakal-akali saja supaya kita bisa tidak terlalu menghafal, bisa menentukan golongan. Jadi tambah 2, 3, jadi kalau 1 jadi P1, 1 tambah 2, 3 jadi 3. Dan seterusnya ya. Sudah tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ini ya sudah ya, ini pasti golongan 8A ya, semua HE, nah, kecuali ini ya, walaupun 1 S2 harusnya kan golongan 2A. Tapi letaknya lain ya. Di tali prodik dia terletak di 8A, kecuali ini ya, kecuali hanya ini saja. Nah, jadi ini semua P6, 6 tambah 2, 8, jadi 8A. Ini juga P6, 6 tambah 2, 8A ya. Jadi ini semua golongan 8A, golongan 8A ya. Sudah saya tulis. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Kita latihan misalnya. Ada soal, sampai satu dulu soal. Misalnya unsur apa ya. Misalnya unsur, misalnya CA ya. Nah, CA itu 20. Nah, misalnya kita mau tentukan bagaimana konfigurasinya dan bagaimana penentuan periode dan golongannya. Langsung saja ya. Jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Nah, jadi ada 20 elektronnya, ini 10 ya, silakan dihitung sendiri. 20 elektron. Jadi beginilah konfigurasi panjang dari CA. Kalau singkatnya begini ya, CA20. Nah, berarti dia kita ambil neon ya. AR itu 18 sampai di 3P6. Langsung saja 4 S2. Nah, ini singkatnya, ini yang panjangnya ya. Nah, silakan lihat lagi cara-caranya ya, bagaimana afbau dan bagaimana cara singkatnya. Kemudian kita tentukan periode dan golongannya. Nah, kemudian kita ya langsung saja kita tentukan periodenya. Nah, ini periode. Nah, lihat sekali lagi apa kalau periode. Nah, lihat lagi di sini tadi yang saya tulis angka kulit terbesar. Nah, lihat kulit yang terbesar. Mana kulit terbesar ya? Nah, kita lihat angka kulit terbesar. Nah, 4 ya, berarti dia di periode 4. Nah, berarti bisa ya. Walaupun dengan cara singkat kita pastikan saja, lihat saja yang tidak, karena yang disingkat ini sudah pasti kecil kulitnya ya. Jadi lihat saja yang tidak masuk dalam singkatan di sini. Nah, pasti ini yang tepat juga. Yang tidak masuk dalam singkatan pasti itu periode yang terbesar juga ya. Nah, oke. Jadi kita sudah dapat periode 4, sekarang golongannya. Golongannya itu kita lihat di subkulit terakhir. Nah, S2 sama ya, yang panjang dan pendek sama ya, S2. Jadi dia golongan A. Nah, ingat S dan P pasti golongan A. Nah, karena S jadi langsung saja 2A. Ya, itulah tadi penjelasan konfigurasi elektromekanika kuantum. Silakan ditanyakan, silakan chat WA kami atau DM di IG kami atau di komen, silakan untuk menanyakan lagi lebih lanjut tentang penentuan golongan dan periode, bagaimana konfigurasi elektronnya. Ya, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Silakan dikritik jika ada kesalahpahaman. Sekali lagi selalu saya ucapkan begitu. Kemudian jika ada soal tentang konfigurasi elektromekanika kuantum yang ingin ditanyakan, Anda dapat dari luar, bisa ditanyakan. Silakan chat WA saya atau DM kami. Jika memang tidak stylenya lain, bisa saya buatkan khusus video untuk penjelasan soal yang Anda tanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.